Bumi semakin tua, alam memberi respon beragam. Dalam kurun waktu 1-23 Januari tahun 2021 saja, telah terjadi 197 bencana di Indonesia. Ada beragam bencana yang terjadi, seperti gempa bumi, banjir, abrasi, tanah longsor, hingga puting beliung. Lingkungan hidup sudah tidak sehat akibat ulah manusia itu sendiri, zalim kepada alam ini. Di antara bentuk persoalan lingkungan yang terjadi, pertama, masalah sampah, produksi dan pembuangannya. Indonesia menjadi negara penghasil sampah ke laut sebanyak 1,3 juta ton per hari, terbesar kedua setelah Cina. Kedua, masalah deforestasi juga masih terhitung masif. Berdasarkan Semontana, Sistem Monitoring Hutan Nasional, angka deforestasi Indonesia tahun 2018-2019 sebesar 0,46 juta hektar. Dalam setiap periode mengalami peningkatan dan penurunan. Di antara penyebab deforestasi dari tahun ke tahun adalah pencurian kayu atau penebangan liar, konversi ke sektor perkebunan, konversi ke sektor pertambangan, perambahan, dan okupasi lahan. Ketiga, pencemaran sungai. Contohnya pada Sungai Citarum. Berbagai industri membuang limbah produksi ke sungai. Keempat, pemanasan global. Meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Kelima, pencemaran udara. Indonesia menempati urutan ketiga negara pengguna sepeda motor terbanyak. Selain 5 poin tersebut, masih banyak masalah lain. Kaum muslimin harus menjadi yang terdepan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 7-9, dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud dari mizan di sini adalah keadilan. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak dan adil, agar segala sesuatu berjalan dengan hak dan adil pula. Jangankan merusak, bahkan mengurangi keseimbangan pun dilarang. Manusia telah zalim kepada alam. Lawan dari kezaliman, yakni keadilan. Tugas kita selanjutnya adalah menegakkan keadilan itu dalam setiap program-program kelestarian lingkungan hidup. Maka hal itulah yang menjadi dasar yang sangat kuat agar kita berperan aktif membuat perencanaan dan langkah-langkah nyata perbaikan lingkungan. Mari berkolaborasi bersama Eko Wahda. سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله. Maka Wahda Islamiyah selain dakwah, tarbiyah, ekonomi, pembinaan keluarga, kita juga berjuang dengan sesuatu yang penting, yakni menjaga lingkungan hidup. Sejak Wahda pertama kali didirikan, kita memandang ini sangat penting karena dia bahagian dari agama kita dan sekaligus sebagai jalan untuk kita mendapatkan kemenangan bagi umat Islam dan umat manusia di dunia ini. Untuk kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya dan memilah sesuai jenisnya, organik dan non-organik. Sebisa mungkin tidak menginjak rumput. Merapikan sepatu dan sandal. Nyalakan keran secukupnya ketika berwudu. Kurangi penggunaan plastik dengan menggunakan tumbler.
Menghemat penggunaan listrik dengan mematikan lampu saat meninggalkan ruangan. Menggunakan kertas di kedua sisinya. Merapikan meja dan kursi saat meninggalkan ruangan. Eko Wahdah. Apa itu Eko Wahdah? Eko Wahdah adalah sebuah prosedur dan cara wahdah Islamiyah menjaga lingkungan hidup, ya, baik yang kelihatan, ya, secara kasat mata maupun yang tidak terlihat seperti mikroorganisme yang ada di sekitar kita. Maka Eko Wahdah di antara programnya adalah Lisa Dara Apik. Lihat sampah, ambil, tidak rapi, rapikan, dan itu harus menjadi habit dan kebiasaan seluruh pengurus dan kader Wahdah.